Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanda Puspita. Di sini saya sebagai moderator pada acara pagi hari ini yang bertemakan pelatihan menyusun laporan keuangan studi kasus akuntansi pajak batch 4. Pada pelatihan hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Mbak Leni Dwi Martina atau sering dipanggil dengan panggilan Mbak Leni. Jadi, rekan-rekan semua, dalam kesempatan ini kita nantinya akan mendapatkan banyak informasi penting dan bermanfaat terkait penggunaan penyusunan laporan keuangan menggunakan software akuntanmu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah ada rekan-rekan di sini yang sudah tahu atau pernah dengar tentang software akuntanmu? Baik, di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang software akuntanmu. Software akuntanmu merupakan software yang dikembangkan oleh PT Legalin Konsultan Indonesia untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Software akuntanmu ini juga dapat digunakan secara gratis loh teman-teman. Dalam pelatihan ini, kita akan melakukan diskusi santai ya teman-teman. Jadi, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau belum paham mengenai penggunaan software akuntanmu, silakan saja langsung tanyakan kepada pemateri kita ya. Pelatihan ini dilaksanakan maksimal pukul 11 siang dan selama pelatihan berlangsung akan kami record. Jadi, untuk teman-teman agar dapat menjaga perkataan dan perbuatannya dengan baik selama pelatihan berlangsung. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri kita, yaitu Mbak Leni, untuk memulai pelatihan hari ini. Kepada Mbak Leni, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Leni Dwi Martina sebagai instruktur pelatihan pada hari ini. Oke, ini udah join semua ya teman-teman. Sedikit informasi teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini kenapa pesertanya sedikit ya? Jadi kita setiap batch-nya itu kuotanya terbatas sekitar 10 sampai 15 orang saja. Jadi itu emang kita membuatnya terbatas teman-teman. Itu gunanya agar selama pelatihan ini dapat efisien dan mudah untuk dipahami sama pesertanya. Oke, kita boleh kenalan dulu ya teman-teman ya. Bisa sebutkan nama, domisili, dan saat ini kegiatannya apa. Biar kita saling kenal dulu ya. Dimulai dari bisa untuk Mbak Kak Ananda. Mbak atau Kak Ananda boleh kenalkan dirinya. Masih join nggak ya? Mbak Ananda, ya mungkin lagi nggak bisa join ya. Kita lanjut aja ke Kak Rizka. Boleh sebutkan nama, domisili, dan kegiatannya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rizka Meliana. Saya domisili di Jakarta Selatan. Kegiatan sekarang mahasiswa. Oke, ya makasih Kak Rizka. Mahasiswa Iya. ya Kak ya. Oke, selanjutnya bisa kita kenalan dengan Kak Kamala. Kak Kamala bagaimana? Ada Kak Kamala?
Oke, kata Mala ya izin ulang ya Kak. Bisa sebutkan nama, domisili, dan kegiatannya saat ini Kak. Kita kenalan dulu. Terputus kali ya. Oke, next aja ya. Bisa ke Bapak atau Ibu yayasan nih. Boleh Bu atau Bapak sebutkan nama, domisili, dan kegiatannya saat ini. Oh iya, boleh saya chat aja ya Bu mikrofonnya. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Oke, bisa next ya. Tadi baru join Pak Endang. Pak Endang, mohon boleh perkenalkan dulu nama, domisili, dan saat ini kegiatannya apa Pak? Baru join ya Pak ya? Mungkin lagi ini ya, gangguan. Oke, kita next aja ya teman-teman. Oh iya, saya dia dari Bekasi Barat, kegiatan pegawai swasta ya Bu Diah ya. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya bisa ke Kak Nozaf, Kak. Bisa sebutkan nama, kegiatannya saat ini, dan domisilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Zafi Handa. Saya fresh graduate tahun 2003. Untuk kesibukannya saya ojek online, terus untuk domisili saya di Bogor. Oke, Bogor ya Kak ya. Ya, Jadi kita banyak ya, ada di mana-mana. Tadi ada yang di Bekasi, Bogor, Jakarta. Oke, yang lain tadi Pak Endang bagaimana Pak? Udah bisa terhubung? Mungkin masih belum terhubung ya. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Bisa kita langsung mulai aja ya latihannya ya. Teman-teman udah buka Google Drive yang dikirimkan personal chat kemarin lewat WhatsApp. Itu mohon dibuka ya teman-teman, karena kita akan mengerjakan soal dan contoh-contoh studi kasusnya ada di situ, dan bukti-bukti transaksinya juga di situ ya teman-teman. Jadi mohon untuk dibuka. Oh iya, saya izin share screen ya teman-teman ya. Sudah masuk belum ya? Oh iya Pak Endang. Maaf, baru bisa on cam. Oh iya, iya Pak, nggak apa-apa. Bagaimana Pak, domisili dan kegiatan saat ini bagaimana? Saya domisilinya di Kota Banjar, Jawa Barat. Ya, Kegiatan sehari-harinya saya sebagai freelancer konsultan keuangan di perusahaan. Saya juga mengajar di sekolah. wah, ya. Berarti sangat relate ya Pak ya ikut pelatihan ini. Terima kasih ya Pak. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Share screen-nya. Membantu. Sudah, Mbak. Sekarang kita bisa membuka
menggunakan Google Chrome atau Google Mozilla Firefox, teman-teman, kita akan menggunakan software akuntanmu ya untuk pelatihan saat ini. Ya, di ini bisa kita ketikkan websitenya yaitu akuntanmu.com. Oke. Bisa terbuka, teman-teman? Ada yang kesulitan atau tidak bisa ngebukanya? Bisa Mbak, kalau Kak pakai Chrome nggak apa-apa. Bisa, bisa Pak. Bisa pakai Chrome, bisa pakai Mozilla. Oke, lanjut aja teman-teman. Ini tampilan awal website akuntannya. Seperti ini. Kita bisa langsung login, klik masuk ini. Nah, kita bisa login menggunakan user dan password yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp ya teman-teman ya. Kemarin sudah dibagi akunnya. Nah, kalau kita sudah memiliki akunnya, kita bisa langsung login di sini. Tapi apabila kita belum memiliki akun, kita bisa registrasi terlebih dahulu. Bisa kita klik registrasi ini, bisa kita masukkan nama perusahaan, mulai pembukuan, dan emailnya. Serta kita bisa masukkan user dan password bebas sesuai dengan kebutuhan kita, mau usernya seperti apa. Lalu bisa diaktifasikan melalui email. Karena kita sudah memiliki akun, bisa kita langsung mulai saja di sini. Kita ketikkan user yang sudah dibagikan. Ya. Dan passwordnya juga. Oke. Ini tampilan awalnya seperti ini. Ada yang belum bisa kebuka, teman-teman? Tampilan awalnya seperti ini ya. Bisa, Kak? Iya. Kak Nozaf, bagaimana, Kak? Apakah bisa dibuka? Sebentar Ibu, ini lagi apa namanya? Lagi benerin dulu nih wifi-nya. Oh iya, boleh. Kita tunggu ya. Kak Mei ya? Baru bergabung ya, Kak? Bagaimana, Kak Mei? Sudah bisa login? Oke, sambil kita menunggu teman-temannya yang lain login, saya perkenalkan dulu fitur-fitur di dalam akuntanmu ini ya teman-teman ya. Jadi di awal ini ada dashboard, ada fitur dashboard, itu berisi tentang penjualan tahun ini, laba rugi tahun ini, piutang belum dibayar, dan hutang belum dibayar. Jadi ini grafiknya akan otomatis terbentuk jika kita sudah melakukan penjurnalan. Jadi ini langsung otomatis ya teman-teman, nanti dia akan muncul grafiknya seperti apa, labanya berapa, hutangnya tinggal berapa, seperti itu. Oke, lanjut ke ada fitur perusahaan. Di fitur perusahaan ini ada profile. Profile ini berisi dengan identitas perusahaan kita. Di sini ada ID perusahaan. ID perusahaan ini gunanya nanti bisa kita pakai untuk mendaftarkan daftar akun. Template daftar akun bisa kita masukkan ke dalam sini dengan menggunakan ID perusahaan. Di sini ada nama perusahaan kita nih, PT Uji Coba Software Akuntansi. Ada alamat perusahaan, nomor telepon, dan tanggal mulai pembukuan. Selanjutnya ada fitur pengguna di sini teman-teman. Fitur pengguna ini di sini berisikan identitas pengguna software ini teman-teman. Nah, di sini ada ID, nama pengguna, user, dan akses level.
Di sini kan nama penggunanya PT Uji Coba ya teman-teman ya. Akses levelnya sebagai admin. Nah, jika perusahaan kita ini punya staff seperti itu, staff accounting, bisa kita tambahkan di sini. Bisa kita tambahkan, kita klik tambah ini. Bisa kita klik tambah ini, bisa kita tuliskan misalkan nama penggunanya sebagai accounting. Akses levelnya bisa sebagai staff, usernya bebas kita buat lagi, asalkan berbeda dengan user punya kita ya teman-teman ya. Kan ini kita uji coba 11. User untuk staff accounting-nya bisa kita ubah seperti accounting atau apa, itu bebas. Jadi itu gunanya sebagai kita pengguna PT uji coba, sebagai kita pemilik perusahaan, kita juga bisa melihat kerjanya staff accounting itu teman-teman. Bagaimana di penjurnalannya itu. Seperti itu. Jadi ini nih ada akses levelnya admin dan staff. Oke, di fitur selanjutnya ada fitur jurnal. Di fitur jurnal ada daftar akun teman-teman. Nah, di daftar akun ini ada kode akun, nama akun, saldo normal, level, dan status. Nah, seperti halnya di akuntansi ya teman-teman ya, akun induk itu kan ada berbagai macam ya teman, ada aset, ada pendapatan ya, ada beban, ada liabilitas dan ekuitas ya teman-teman. Di sini juga ada aset, dia dengan kode 10.000 sebagai saldonya debit. Nah, aset ini pasti punya turunannya teman-teman ya, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, berarti turunan aset, yaitu aset lancar, kodenya kita turunkan satu lagi menjadi 11000. Seperti itu. Dan dia levelnya di level 2. Selanjutnya, di aset lancar ini pasti kita juga punya turunannya lagi teman-teman, ada berupa kas atau berupa bank. Dan kita tambahkan lagi angka 1 di depannya, yaitu 11100. Kas, yaitu levelnya level 3. Seperti itu. Dan kas pasti kita punya kas lagi nih, bawahannya kas, ada kas kecil, ada kas operasional. Bisa kita buat lagi depannya tetap, tapi belakangnya kita ubah menjadi 01, yaitu 11101. Dan levelnya level 4. Nah, di level 4 ini kita bisa melakukan penjurnalan, teman-teman. Hanya di level 4 saja. Nah, kalau selanjutnya kita ada kas operasional, tinggal kita ubah aja nih, dari yang 1 menjadi 02. 02, dari yang 01 menjadi 02. Kalau ada kas lagi di bawahnya jadi 03. Seperti itu teman-teman. Dan di levelnya level 4 semua. Nah, di fitur-fitur ini kita bisa melakukan penghapusan data. Misal kita mau menghapus kas kecil ya, kita hapus dengan klik tombol ini, sampah ini, lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya, di fitur selanjutnya ini ada untuk upload data akun. Nah, ini untuk upload data akun ini yang berupa template, teman-teman. Kita udah ngirimin di Google Drive template ya, teman-teman ya. Nah, itu digunakan untuk jika perusahaan kita ini sudah memiliki akun yang cukup banyak. Jadi, kita nggak perlu lagi masukin daftar akun satu-satu. Jadi, bisa kita melakukan dengan diklik di Excel, kita masukkan ke sini, keseluruhannya akan langsung masuk. Seperti itu. Nanti kita coba contohkan ya, teman-teman. Yang sebelahnya ini ada tambah data akun. Ini kalau secara manual kita bisa melakukan penambahan di situ, teman-teman. Terus selanjutnya ini bisa ekspor ke Excel. Bisa data-data ini bisa kita pindahkan ke Excel juga. Tuh. Kalau di bagian opsi ini kita bisa edit, delete, dan nonaktifkan akunnya. Misalkan di sini ada kas operasional, kita ada kesalahan penulisan, bisa kita edit kembali. Bisa kita edit dan kita ganti kesalahan kita ini.
Debitnya bisa kita ubah, levelnya juga bisa kita ubah. Kita klik simpan kembali. Oke, daftar akun seperti itu. Kita lanjut ke fitur input jurnal, teman-teman. Nah, input jurnal ini di sini ada nomor jurnal, tanggal jurnal, keterangan, pembuat, dan jumlahnya. Di sini kalau kita nanti sudah menjurnal, kita akan muncul di sini, teman-teman. Akan muncul di sini. Di sini juga ada fitur penghapusan data. Di sini bisa kita tambah data. Ini kalau kita mau buat jurnal nih, teman-teman. Kalau kita ada suatu transaksi, kita mau masukin jurnal tersebut, kita di sini. Tanggal kita bisa masukkan sesuai kebutuhan, keterangannya bisa kita masukkan, nama akunnya bisa kita masukkan, dan debit kreditnya bisa kita masukkan. Dan di sini juga bisa kita masukkan bukti transaksi, teman-teman. Misalkan ada pembelian barang dagang, bisa kita masukkan berupa invoice atau mutasi rekeningnya di dalam sini. Jadi itu gunanya kita tidak usah mencari-cari lagi gimana buktinya. Jadi tiap kita ngejurnal bisa langsung kita masukkan gitu, teman-teman. Jadi tidak berceceran kemana-mana gitu buktinya. Lanjut ke ada fitur laporan. Ini ada laporan jurnal. Nah, ini bentuk laporan jurnal umumnya, teman-teman. Periode bisa kita ubah sesuai keinginan kita, dari periode berapa sampai periode berapa, baru kita klik cari. Nanti apa yang sudah kita jurnal otomatis akan muncul di sini, teman-teman. Akan muncul di sini, dan di sini juga bisa kita print secara PDF. Bisa kita print. Nah, seperti ini kalau dia sudah print dan nanti ada jurnal-jurnalnya. Kita langsung di PDF-kan. Selanjutnya ada buku besar. Nah, buku besar ini kita bisa pilih akun, teman-teman. Jadi, setiap akunnya sudah langsung, misalkan kita mau kas kecil, kita butuh periode berapa sampai berapa nih. Ini langsung kita cari. Kumpulan dari jurnal kas kecil akan muncul di sebelah sini, teman-teman. Ini karena kita belum menjurnal ya, belum mulai menjurnal, jadi masih kosong. Nanti kita coba perlihatkan kalau kita sudah menjurnal. Seperti ini. Ini juga bisa dicetak PDF, ini bisa diekspor ke Excel. Seperti itu. Selanjutnya ada posisi keuangan. Ini jurnal posisi keuangan, ini ada kode akun, nama akun, dan jumlahnya. Nah, seperti adanya di akuntansi ya, teman-teman, sama ada aset, langsung otomatis dia tersusun rapi. Jadi yang penting kita menjurnal dengan benar, laporan akan tersusun dengan sendirinya. Seperti itu, teman-teman. Laba langsung keluar, langsung menghitung sendiri dia. Dan periode juga bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada di laporan laba rugi. Laba rugi juga sama, langsung tersusun otomatis bila kita sudah melakukan penjurnalan. Periode akan mengikuti sesuai keinginan kita sampai dengan berapa. Langsung bisa kita klik cari, bisa di print PDF, dan bisa diekspor ke Excel. Gitu. Selanjutnya ada perubahan ekuitas, teman-teman. Nah, perubahan ekuitas ini nih, laporan perubahan ekuitas. Langsung otomatis juga, teman-teman. Ini modal akhir per 13 Oktober 2023. Bisa kita mau ubah, misalkan September per 30. Nah, modal akhirnya akan langsung berubah modal akhir per 30 September 2023. Seperti itu. Ini juga bisa langsung di print PDF. Selanjutnya ada fitur langganan nih, teman-teman. Di langganan ini ada history. Nah, di sini ini kita
berupa langganan kita nih perusahaan uji coba statusnya aktif, sisa hari 47, mulainya dari 31 Agustus sampai 29 November. Ini kita berlangganan bulanan ya teman-teman artinya. Nah, informasi langganan bisa di sini. Jika teman-teman ingin berlangganan, nah, teman-teman ini kita punya 3 kategori ya. Kita ini, akuntanmu ini bisa digunakan secara gratis bagi teman-teman yang ingin menggunakannya. Untuk umum, bisa digunakan secara gratis. Tetapi itu ada batasannya teman-teman. Kalau pemakaian gratis sebagai pengguna, daftar akun, journal entry itu ada batasannya. Dan juga ada fitur yang tidak bisa dipakai, seperti export Excel ini tidak bisa dipakai untuk pengguna yang secara gratis. Tetapi ada juga di sini pengguna tahunan dan pengguna bulanan. Semua fitur bisa dipakai teman-teman. Seperti itu. Nah, penjelasan fitur sudah. Bagaimana teman-teman, ada yang kurang paham atau sayanya kecepatan penjelasannya? Oh ya teman-teman, udah pada login belum ya tadi? Yang ketinggalan, udah bisa login? Kalau misalnya pembuatan akun itu kagak ada aktivasi emailnya itu gimana Kak ya? Nggak ada aktivasi email. Itu Iya, jadi pastikan emailnya masuk ya Kak? ya udah bener kok emailnya. Kakak udah dikasih usernya belum ya? Di WhatsApp sudah masuk? Di WhatsApp. Coba Di grup kita apa ulang Kak? kembali ya, saya logout dulu. Izin Ya, bertanya, ya, kalau misalnya saya mau nih, karena saya juga suka apa ya, custom laporan keuangan di beberapa perusahaan. Kalau ya. misalnya saya order nih berlangganan itu, kalau misalnya saya memerlukan maintenance, bisa segera diatasi atau enggak? Oh ya, bisa Pak, bisa kita dihubungkan aja ke yang bersangkutannya, Bapak pendaftarannya di mana, bisa langsung kita bantu maintenance-nya Pak. Ya, soalnya takutnya ada memang fitur yang kita butuhkan tapi nggak sesuai atau lainnya gitu. Nanti kita minta sesuaikan, mungkin saya akan segera hubungi gitu kalau misalnya berlangganan. Oh iya, oh ya bisa Pak, bisa dihubungi saja nanti ya. Bisa kita bantu untuk kalau ada kekurangannya atau ada kendala apa, bisa kita bantu nanti. Oke, baik. Ya Pak, terima kasih. Gimana Kak Nozaf ya, Kak Nozaf tadi Iya Kak. kan udah di WhatsApp ya Kak usernya. Usernya saya cuma dikasih link Google Drive folder pelatihan. Eh, ada Yang nama user user. bacaan uji coba. Yang ada bacaan uji cobanya tuh Kak. Ya Coba ada. Oh ya ada. Ada ya. Bisa kita langsung login aja Kak itu Kak. Uji Oh coba iya. berapa punya Kakak. Oh iya. Nggak usah diregistrasi lagi. Langsung kita klik uji coba saja. Oh iya. Dan masukkan password. Sudah masuk Pak? Belum nggak lagi proses. Oke, kita tunggu ya. Oke, sambil kita menunggu bisa kita mulai ini ya. Drive-nya sudah dibuka belum ya teman-teman? Kita membutuhkan template akun yang saya
bicarakan tadi, kita membutuhkan template akun. Karena kita daftar akunnya sudah lumayan banyak ya. Karena kalau kita satu-satu melakukan secara manual, itu akan menghabiskan waktu. Jadi kita langsung aja menggunakan template akun di sini. Bisa teman-teman buka dari Google Drive, itu ada bacaannya. Ini nih, template daftar akun ini teman-teman. Template daftar akun ini, yang Excel-nya bisa teman-teman buka, akan muncul seperti ini. Uji coba password akun. Oke, untuk kita melakukan upload template, kita bisa masukkan ID perusahaan ini teman-teman. Setiap perusahaan mempunyai ID yang berbeda-beda. Jadi kita pastikan untuk mengambil ID-nya di bagian perusahaan profile. Kita kopikan, dan lalu kita masukkan ke dalam Excel-nya, ke bagian ID perusahaan ini. Kita pastekan. Oke, bisa kita tarik ke bawah, sampai semua daftar akun mempunyai ID perusahaannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi semua daftar akunnya ada ID perusahaan. Dan jangan lupa untuk disimpan teman-teman. Langsung CTRL-S aja. Oke, kita kembali lagi ke akuntanmunya. Kita bisa ke bagian daftar akun. Bagian jurnal, daftar akun. Nah, di bagian daftar akun ini sudah ada akun-akun ya teman-teman ya. Ini namanya akun bawaan. Akun bawaan dari software ini sudah langsung ada. Jadi kita perlu menghapusnya dulu. Gunanya untuk apa? Agar template yang kita masukkan tidak double teman-teman. Jadi kalau misalkan di template kita ada kas kecilnya tetap ada satu. Ini makanya harus kita hapuskan dulu sebelum kita upload template. Kita hapus dulu ya teman-teman, kita klik kotak ini, jadi bisa semuanya ke checklist, lalu kita klik hapus. Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya, kita klik OK. Oke, berhasil, data telah berhasil dihapus 98 dan data gagal dihapus 0. Ada yang ketinggalan teman-teman? Sudah kehapus semuanya? Setelah terhapus semua seperti ini, kita bisa klikkan di tombol biru ini teman-teman, yang bacaan untuk upload data akun. Kita klik di sini, kita browse, kita masukkan bisa kita masukkan template-nya. Template yang ada di Google Drive bisa kita masukkan. Kita klik. Lalu kita upload. Data berhasil upload 96 dan data gagal upload 0. Ada yang nggak bisa nggak teman-teman? Bisa semua nggak? Bagaimana Pak Endang, bisa Pak? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Ya Kak Noza, bagaimana Kak? Udah bisa tadi masuknya? Belum bisa Kak, untuk username ini salah terus Kak. Coba bisa kita kirimkan ulang ya. Coba dulu. Uji coba 16, akuntanmu 16. Kalau yang lain bagaimana?
Kak Tamala, Kak Rizka bagaimana? Kak Tamala, Kak Rizka, sudah bisa? Untuk upload sudah Kak, oke Kak Tamala, Kak Rizka ya. Kalau Kak Tamala gimana? Ibu Yayasan Ibu Diah ya Bu? Bagaimana Bu? Bisa? Oh ya Kak Ananda ya Kak, bagaimana Kak, masih join? Bisa mengikutinya? Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kita lanjut, saya tunjukkan, misalkan ini tadi untuk yang template ya teman-teman, yang langsung otomatis, langsung terbuat di sini, kita menggunakan Excel. Nah, bisa juga kita kalau menggunakan secara manual. Misalkan di sini kita punya akun kas nih teman-teman. Kita punya akun kas kecil, kas yang akan kita jurnalkan kas kecil ya teman-teman ya, level 4. Kita mau buat kas operasional. Kita bisa kopikan kode akun kas yang paling terakhir. Ini kas kecil kan cuma ada satu, jadi kita kopikan saja kas kecil ini, kodenya. Bisa kita copy, kita masuk ke dalam tanda tambah ini, tambah data akun. Bisa kita pastekan di sini teman-teman, kodenya bisa kita ubah yang dari yang 01 menjadi 02. Seperti itu, jadi berurutan. Setelah kas kecil 01, kas operasional 02. Selanjutnya 03, 04, 05. Nama kas bisa kita sesuaikan kebutuhan. Kas operasional kita buat dengan level 4, saldo normalnya debit. Oke, kita simpan. Berhasil, data telah disimpan. Kas operasional sudah masuk ya, teman-teman ya. Di kode 11101 sebagai saldo debit level 4 dan aktif. Seperti itu. Misal saya buat lagi, di sini ada akun bank. Bank di level 3, bank BCA di level 4. Berarti kita buat bank ya. Misalkan Bank Mandiri. Ini ada BCA 01, BSI 02. Berarti yang kita kopikan yang BSI. Kita copy. Kita pastekan di sini. Yang tadinya 02 itu kan punya BSI, kita ubah menjadi 03. Karena kita sekarang mau buat Bank Mandiri. Nah, levelnya di level 4, saldonya debit. Oke, kita klik simpan. Oke, data telah disimpan. Bank Mandiri berhasil disimpan ya teman-teman. Jadi Bank BCA 01, BSI 02, Mandiri 03. Kalau misal ada bank lain lagi seperti Bank BRI, kita berarti 04 kodenya. Seperti itu. Bank Mandiri level 4 di debit aktif. Seperti itu. Bisa dicoba teman-teman ya. Sambil ini bisa sambil dicoba manualnya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita sudah melakukan daftar akun, berarti kita lanjut aja ke soal. Soal yang sudah dikirimkan di Google Drive, kita buka ya. Di folder pelatihan, soal latihan nih teman-teman. Kita bisa langsung kerjakan soalnya sama-sama.
Nah nih, kita bisa membuka di history transaksi nih teman-teman. Udah bisa kebuka semua teman-teman? Aman ya? Oke, kita mulai. Aman Kak, oke. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Dari tanggal 1 Desember, ini ada contoh soalnya. Didirikan PT Uji Coba Software Akuntansi USA pada 1 Desember 2022 dengan komposisi setoran modal cash sebagai berikut. Modal Tuan Nurkias 300 juta, modal Tuan Ahmad 200 juta. Oke, ini bukti transaksi ada akte modal. Bisa kita jurnal langsung di akuntanmunya. Tanggal 1 Desember ya teman-teman. Kita bisa klik yang input jurnal ini. Di bagian fitur jurnal, input jurnal. Bisa kita klik tambah. Di tombol tambah. Tanggal kita bisa masukkan. Tahun 2022 ya tadi ya. 22 Desember. Oh ya, tanggal 1 Desember tahun 2022. Kode referensi ini akan nanti terotomatis terisi teman-teman setelah kita menyimpannya. Keterangan kita bisa tulis keterangannya tadi modal ya, setoran modal awal bisa kita tuliskan seperti itu. Yang penting keterangan ini mewakili dari isi transaksi tersebut teman-teman. Jadi kita nggak bingung nantinya. Kayak tadi itu soalnya bagaimana? Komposisi setoran modal cash. Cash ya teman-teman ya. Cash berarti kita anggap saja masuk ke dalam kas ya teman-teman. Kas. Kita klik kas, nah langsung muncul bagian di sini ada kas kecil dan kas operasional. Jadi kita tinggal klik kata kuncinya aja, kas, langsung akan muncul di sini teman-teman. Kita pilih kas kecil. Tadi modal Tuan Nurkias ya. Kita klik ini modal. Langsung muncul di sini modal Tuan Nurkias. Satu lagi Tuan Ahmad ya teman-teman. Kita bisa tambah baris di sini kalau dibutuhkan. Bisa kita klik lagi modal Tuan Ahmad. Oke, kita baca lagi soalnya. Di sini Nurkias 300 juta, Tuan Ahmad 200 juta. Berarti 500 juta ya teman-teman. Kas kecilnya kita masukin 500 di debit. Tuan Nurkias modalnya di kredit 300. Tuan Ahmad 200. Oke. Sudah ya teman-teman ya, sudah masuk. Debit kreditnya sudah pas 500 juta, 500 juta. Nah, di bagian sini bisa kita masukkan bukti transaksinya atau bukti, sini bukti penyertaan modal ya teman-teman. Bisa kita masukkan, kita klik browse, kita pilih. Di Google Drive itu ada ya teman-teman bagian dokumen modal nih. Dokumen modal bisa kita buka, kita masukkan. Nah, jadi nanti kita nggak bingung teman-teman saat kita butuh transaksi modal ini langsung ada buktinya. Jadi kita enak, nggak harus nyari-nyari lagi. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, kalau debit kreditnya sudah balance, bisa langsung disimpan. Tetapi kalau misalkan debit kreditnya tidak balance, sistem ini tidak akan mau menyimpan teman-teman. Bisa kita contohkan 200 ini kita ganti 100 teman-teman ya. Nah, tidak balance ya teman-teman. Debit 500, kreditnya 400. Tidak balance, kita coba simpan. Nah, akan ada notif seperti ini. Total debit dan total kredit harus sama. Jadi ini akan meminimalisir kesalahan kita saat menjurnal teman-teman. Kita ubah lagi menjadi 200. Sudah balance ya 500-500 bisa kita simpan. Oke, data telah disimpan nih.
nomor jurnalnya akan otomatis terbuat oleh sistem. Tanggalnya sudah tertera di sini 1 Desember 2022, keterangan setoran modal awal, pembuatnya uji coba. Kalau teman-teman punya staff accounting yang ditambahkan sebagai pengguna, nanti pembuatnya akan mengganti menjadi staff accounting, bukan PT uji coba lagi. Dengan jumlah 500 juta. Opsi, kita bisa di sini melakukan pencetakan. Bisa kita cetak ini, jurnalnya kita cetak akan seperti ini teman-teman jadinya. Ada nama PT kita, nomor jurnalnya, ada tanggal 1 Desember muncul, keterangan transaksinya, setoran modal awal, jurnalnya seperti ini, dan bukti transaksinya langsung otomatis ada di sebelah bawahnya. Seperti ini nih. Jadi ada nih keterangan transaksinya, Tuan Nurtias 300, Tuan Ahmad 200. Gitu. Jadi sudah ada buktinya teman-teman. Oke, di opsi selanjutnya di sini bisa kita edit teman-teman. Kalau kita ada kesalahan penulisan atau kesalahan jurnal atau kesalahan nominal, bisa kita edit kembali. Bisa lalu kita klik simpan. Di sebelahnya ini bisa kita hapus. Jika jurnalnya salah, bisa kita hapuskan. Seperti itu. Oke, ada yang ketinggalan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini. Gimana Kak Ananda? Bisa berjalan ini sistemnya? Sistemnya berjalan nggak ya? Punya Pak Endang jalan ya Pak? Jalan, Mbak. Aman ya? Yang Kak Nozaf tadi bisa Kak? Udah bisa? Belum bisa Kak untuk usernya Kak? Belum bisa juga. Iya. Loginnya ya Kak nggak bisa? Coba kita bisa loginkan. Kakak pakai Chrome atau Mozilla Kak? Pakai Chrome. Coba misalkan pakai Chrome. Coba ya kita buka Chrome ya. Sepertinya bisa sih kalau di Chrome juga. Oke. Saya coba loginin punya Pak Nozaf dulu ya, teman-teman. Coba kalau kakak beralih ke Mozilla Kak? Oh, pakai Mozilla ya? Iya, coba beralih ke Mozilla. Benar-benar. Sambil kita tunggu, kita lanjut aja ya teman-teman. Ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini ada tanggal 2 diterima dokumen tagihan dari TV berkah rukam toko 1 tahun dengan nilai sewa sebesar 66,6 juta sudah termasuk PPN. Di sini bukti lampirannya ada invoice, ada keterangan di sini teman-teman. PPN masukan tidak bisa dikreditkan. Yang kedua, memotong PPh pasal 4 ayat 2. Ini PPN belum bisa dikreditkan karena dia belum PKP ya teman-teman. Jadi PPN masukannya tidak bisa dikreditkan. Coba kita cari dulu DPP-nya ya teman-teman ya. Ini kan nilai sewanya 66,6 juta.
Berarti di sini 66.600 ya. Kita bagi dengan tarif PPN 1,11. Oke, ini DPP-nya teman-teman. DPP-nya udah muncul sebesar 60 juta. Lalu kita kalikan dengan tarif PPN 11%. 60 juta DPP-nya, PPN-nya 6.600.000. Oke, udah ada nih keterangan nominalnya, bisa langsung kita jurnalkan. Tanggal 2 ya. Kita klik tambah ini. Tanggal ada di tanggal 2. Tanggal 2, kita keterangannya tadi apa ya? Tagihan sewa toko. TV bertaruhkan. Tagihan sewa toko. Kita tulis juga nama CV-nya, biar kita nggak bingung. Taruhkan. Nah, oke. Berarti jurnalnya apa ya, teman-teman ya? Diterima dokumen tagihan. Berarti dia baru menagih ya, teman-teman. Belum ada pembayaran. Berarti kita di sini ada sewa ya. Atas pembelian kita sewa. Kita masukin sewa dibayar di muka. Habis itu karena kita masih berupa tagihan, berarti kita pakai hutang, teman-teman. Hutang. Nah, kita klik hutang, sudah ada nih hutang usaha CV bertaruhkan. Oke, tadi itu di sini ada keterangannya memotong PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kita masukkan di sini, kita tambah hutang PPh ya. Kita tulis saja pasal misal. Nah, langsung muncul hutang pajak PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Kita kembali lagi ke soalnya. Soalnya 66,6 juta. Karena kita PPN yang nggak bisa dikreditkan, teman-teman, harusnya DPP-nya 60 juta ya. Jadi kita gabungkan saja DPP sama PPN ini menjadi beban sewanya. Karena itu belum bisa dikreditkan PPN masukannya, jadi langsung kita masukkan saja 66.600.000 ini sebagai beban sewanya. 66.600. Oke. Hutang usaha. Ini saya hilangkan dulu sini. Nah, di sini memotong PPh 4 ayat 2. Tarif PPh 4 ayat 2 ini berapa ya? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Tarif PPh 4 ayat 2. Oke, dia itu tarifnya 10% ya, teman-teman. 10% dari nilai DPP. Nah, 10% dari nilai DPP 6 juta. 6 juta, berarti kita ini motong penghasilan dari dari CV bertaruhkan ini sebesar 6 juta, teman-teman. Oke, sisanya berapa? Sisanya berarti 60.600 ya, teman-teman, sebagai hutang kita. Nah, jadi total sewanya itu ada 66.600.000. Hutang usaha yang belum kita bayarkan ada 60.600 dan hutang pajaknya ada 6 juta. Kita masukkan bukti transaksinya berupa apa tadi ya? Tagihan ya? Tagihan. Nah, di sini ada folder tagihan. Kita cari tagihan CV bertaruhkan. Lalu kita simpan. Oke, sudah masuk. Keterangannya tagihan sewa toko CV bertaruhkan dengan total 66.600. Coba kita print.
Jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini lampiran tagihannya. Ada di sini tuh 60.600. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang ketinggalan, teman-teman, atau ada yang susah untuk mengikuti? Bisa langsung ditanyakan saja. Kita tunggu, kita sama-sama mengerjakannya. Kak Tamala bagaimana? Bisa, Kak? Oke, bisa mengikuti ya. Tadi bagaimana Kak Noza? Udah bisa? File buktinya tadi di mana ya, Kak? File bukti tagihan ya. Tagihan CV bertaruhkan ada di bagian folder tagihan, Kak. Di folder tagihan kita buka. Nah, di sini kan ada berbagai macam tagihan. Kita pilih yang tagihan CV bertaruhkan sesuai nama PT-nya ya tadi ya. Nama perusahaan kita transaksinya, CV bertaruhkan. Kita masukkan ini sebagai bukti. Tuh. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3, teman-teman. Soal nomor 3 ada apa ini? Tanggal 3 Desember, Tuan Nurtias membuka rekening BCA dan BSI untuk PT dan menyetorkan dana dari modal cash sebesar 490 juta dengan rincian sebagai berikut. 400 juta ke BCA, 90 juta ke BSI. Bukti lampirannya berupa mutasi rekening koran. Oke, kita buat tanggal 3 Desember ya teman-teman. Desember. Soalnya membuka rekening BCA dan BSI. Berarti ini kan dari modal cash dipindahin ke BCA ke BSI ya teman-teman ya. Kita tulis saja di sini keterangannya pemindah bukuan ya teman-teman. Pemindah bukuan ke BCA dan BSI, bisa kita gitu. Oke. Berarti jurnalnya bagaimana teman-teman ya? Ada yang bisa bantu saya nggak ya? Jurnalnya bagaimana? Ini dari menyetorkan dana dari modal cash. Cash tadi kita masuknya ke kas kecil ya. Sebesar 490 juta. Ada yang bisa bantu? Kas kecilnya berkurang ya, Pak, jadinya. Iya, benar. Kas kecilnya berkurang. Jadinya di bagian debit kita masukkan BCA bertambah ya, teman-teman ya. Iya, Bank betul. BCA bertambah, BSI bertambah. Ya. Bank BCA bertambah. Kita klik lagi Bank Syariah Indonesia bertambah, kas kecil berkurang. Ya. Tadi komposisinya 400 BCA, 90 BSI. 400 BCA, 90 BSI. Oke, berarti kas kecil yang keluar yaitu 490 juta. Oke, kita bisa masukkan di sini buktinya, yaitu bisa berupa mutasi rekening koran ya teman-teman. Di sini kan yang masuk ada BCA dan BSI. Berarti mutasi BCA bisa kita masukkan. Itu tanggal 3 ya tadi ya. Kita cari nih
mutasi rekening tanggal 3 bulan 12. Yang 0312 ini teman-teman, kita bisa masukkan mutasi BCA-nya. Nah, karena kita membutuhkan mutasi BSI juga, bisa kita tambah buktinya. Kita masukkan mutasi BSI tanggal 3 bulan 12 nih, 0312 kita masukkan. Nah, jadi ini bukti transaksi bisa kita masukkan lebih dari satu, teman-teman. Nah, bukti sudah kita masukkan, lalu kita printkan. Oke, coba kita print, kita coba lihat seperti apa. BCA, BSI pada kas kecil. Buktinya, ini ada berupa buktinya. Secara rekening koran bisa tagihan atau invoice ya teman-teman, kalau transaksinya berupa pembelian. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ada tanggal 4. Membeli 4 unit laptop untuk peralatan kerja pegawai dengan total harga 24 juta. Non PKP. Pembayaran via transfer BSI. Oke, 4 Desember kita buat. Tadi beli laptop, membeli peralatan kerja. Oke. Kita tulis saja di sini ya, peralatan. Oh, beli gitu ya. Beli peralatan kantor berupa laptop. Nah, gitu ya. Ya, berarti jurnalnya ini peralatan bertambah ya teman-teman ya. Peralatan kantor berupa laptop, ini ada. Peralatan kantor dan pembayaran via transfer BSI. Langsung kita berarti bank BSI. Sejumlah 24 juta. Kita bisa masukkan bukti transaksinya. Berarti itu buktinya berupa tagihan ya teman-teman. Nih, bukan. Mutasi, berarti ya bisa kita berupa mutasi tanggal 4 ya tadi ya. Berarti kan mutasi keluar rekening. Oke, nomor 4 sudah selesai, tanggal 4. Kita next. Next, tanggal 5. Ada membayar tagihan sewa toko kepada CV berkedudukan dengan nilai transfer sebesar 60,6 juta via BSI. Ini berarti tadi itu membayar tagihan sewa tanggal 2 ini ya teman-teman ya. Karena tanggal 2 ini masih jatuhnya hutang, terus dibayar di tanggal 5, membayar tagihan sewa toko. Oke, berarti kita tanggal 5. Di sini membayar sewa. Oke. Membayar sewa. Berarti tadi hutang ya teman-teman, kita masih masuknya ke hutang. Jadi hutangnya berkurang di debit ya. Hutang berkarukan ada via
BSI 60,6 Bang. Ini kita bisa masukkan di sini, kita butuh tagihan BSI ya. Kasih rekening BSI tanggal 5. Ini ada tanggal 5 bulan 12 open. Lalu kita simpan. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk nih. Teman-teman ada yang ketinggalan nggak? Atau sistemnya ada yang nggak bisa? Kak Nozaf bagaimana tadi Kak? Udah bisa kok? Kak, lihat lagi yang tanggal 5. Lihat lagi tanggal 5 ya. Coba kita lihat. Aduh. Oke. Kita edit. Nih kan tanggal 5 tadi Kak. Tanggal 5 kita kan membayar sewa kantor ya Kak ya. Karena di tanggal 2 tadi kita masuknya ke hutang usaha karena masih berupa tagihan. Hutang usahanya setelah kita bayar akan berkurang Kak. Jadi dia masuk ke debit, hutang usaha di debit, pembayaran melalui bank BSI. Jadi hutang usaha CV bertaruhkan pada bank BSI ya. Nominalnya tadi 60,6. 60,6 bisa kita pakai buktinya berupa mutasi rekening BSI. Pasti di rekening BSI-nya keluarkan gitu Kak. Kita masukkan tagihan. Keterangannya kita buat sejelas mungkin atas transaksi tersebut. Kita buat membayar sewa kantor. Sewa kantor atau sewa toko ya tadi ya? Sewa toko ya? Kita gantian. Ternyata sewa toko. Sewa toko. Dan lalu kita klik. Oke, aman ya teman-teman sampai sini. Kita lanjutkan. Oke Kak, terima kasih. Ya sama-sama Kak. Oke, kita lanjut di tanggal berikutnya, itu tanggal 5. Selanjutnya tanggal 6. Tanggal 6 di sini ada membeli alat tulis kantor senilai 1,8 juta cash. Oke, tanggal 6. Kita buat tanggal 6. Membeli ATK, gitu aja ya. Jadi di sini ada, coba kita coba cari ATK, ada beban ATK, membeli alat tulis kantor senilai 1,8 juta cash. Tadi cash kita masukin ke dalam kas kecil ya kayak cash kita. Masukin kas kecil senilai 1.800.000. Nah, buktinya apa? Kita juga butuh bukti di atas transaksi tersebut. Kita cari di sini tagihan. Ada struk alat tulis kantor. Kita masukkan struknya agar itu tuh benar terjadi Kak atas pembelian itu. Makanya kita harus memasukkan bukti transaksinya. Kita periksa. Oke, sudah masuk. Selanjutnya di tanggal
7 ya. Belanja barang dagang ke PT Keadilan Mandiri dengan nilai tagihan 193 juta, non PKP, invoice 07543, detail terlampir. PT USA baru mentransaksi 180 juta via BCA. Coba kita lihat dulu ini invoice 07543 ini gimana ya. Atas pembelian berarti ya invoice belanja. Kita klik di bagian pembelian, invoice 07543 nih ada nih Kak, detail transaksinya ya. Kan dia belanja barang dagang tanggal 7 Desember. Tanggal, kita buat tanggal 7. Ini kita klik beli barang dagang. Saja. Aja transaksinya belanja barang dagang. Transaksinya ada laptop Lenovo, Asus, Acer, dan Advan. Kalau beli barang dagang berarti dia pembelian barang dagang. Ada nggak ya? Barang dagang. Nah, ada nih. Persediaan barang dagang berarti ya Kak ya. Persediaan barang dagang bertambah. Jadi kita masukkan di debitnya laptop Lenovo, ada Asus, Acer, Advan. Coba kita langsung klik aja Asus gitu ya. Asus nih ada nih. PBD Asus, Acer, Advan. Oke, kita masukkan semua secara perinci. Kita lihat transaksinya, pembayarannya bagaimana. Baru mentransfer 180 juta via BCA. Berarti BCA berkurang 180 ya. BCA, bank. Oke, berarti coba kita rinci dulu harganya. Lenovo 75, 7548, 75 juta. Ininya 48. Habis itu 45 sama 25 ya. 45 sama 25, Advan 25. Oke, dia baru bayar ke BCA, lewat BCA sebesar 180 juta. Oke, berarti selisihnya berapa nih ya Kak? 13 juta ya? Berarti kurang 13 juta. Kita tambahkan di sini, berarti masuk ke hutang ya Kak ya. Masih ada hutang usahanya 13 juta lagi. Keadilan Mandiri ya tadi ya, PT Keadilan Mandiri. PT Keadilan Mandiri benar. Hutang usahanya berarti 13 juta. Kita lihat sudah balance 193, 193, oke. Nah, itu nanti bisa Kakak masukin aja ya ini ya. Bukti transaksinya bisa Kakak masukin sendiri. Kita langsung saja kita simpan ya. Simpan. Oke. Nah, ini Kak, kalau kita nggak masukin bukti transaksi, kayak lampirannya, warnanya akan berbeda. Kalau yang merah ini, dia udah ada bukti transaksinya. Kalau yang masih abu-abu ini, dia nggak ada bukti transaksinya. Seperti itu. Jadi itu yang membedakannya, Kak. Kalau ini bisa langsung kita klik nih. Langsung kita klik, langsung keluar. Ada buktinya. Dan yang belum ada buktinya, itu masih abu-abu bentuknya. Nggak bisa kita klik. Tuh. Jadi jangan lupa untuk memasukkan bukti transaksinya ya, Kak ya. Ini saya skip aja bukti transaksinya, bisa Kakak masukin. Oke, lanjut ke
soal berikutnya. Tadi tanggal 7, sekarang tanggal 8. Menjual 10 unit laptop Lenovo kepada PT Sejahtera Elektronik dengan total tagihan 60 juta kredit. Tanggal 8 Desember, kita tulis saja, 8 Desember. Desember atas menjual 10 unit. Jual laptop Lenovo. Jual laptop Lenovo. Oke. Sejahtera Elektronik. Oke. Ada yang bisa bantu Kak ini gimana ya jurnalnya? Menjual 10 unit laptop Lenovo kepada PT Sejahtera Elektronik dengan total tagihan 60 juta kredit. Invoice. Menjual berarti penjualan. Kita klik di penjualan, kita lihat invoice 01 ya tadi ya. Invoice 01 USA. Menjual laptop Lenovo. $60 juta. Ada yang bisa bantu gimana jurnalnya, Kak? Oke, bisa kita buat jurnalnya, ini kan menjual 10 unit ya. Secara kredit, dia masih kredit. Jadi jatuhnya kita piutang ya Kak ya. Piutang Sejahtera Elektronik atas penjualan ya. Piutang atas penjualan. Penjualan laptop Lenovo nih. Penjualan laptop Lenovo. Total tagihannya 60 juta. $60 juta. Nah, dan jangan lupa Kak, kita harus menjurnal HPP-nya ya Kak ya. Kan tadi kita sudah memasukkan persediaan barang dagang. Ini persediaan barang dagang kita berkurang. Jadi kita harus masukin HPP. Kita jurnal juga HPP-nya. HPP, nah ini ada HPP laptop Lenovo pada, berarti persediaan barang dagang laptop Lenovo berkurang. Kita lihat harga laptop Lenovo berapa, terus pembeliannya. Laptop Lenovo per unitnya 5 juta. Maaf, 5 juta. Menjual 10. 5 juta kali 10 berarti 50 ya Kak ya yang keluar. APP bertambahnya ada 50 juta. PBD persediaan barang dagang yang keluarnya ada 50 juta. Tuh. Oke, langsung kita simpan. Nah, sudah masuk. Ada yang ketinggalan, Kak? Aman? Ada yang nggak bisa? Sistemnya? Aman ya? Tanyakan saja ya, Kak, kalau ada yang membingungkan. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Ada di tanggal 9, itu menjual 3 unit laptop Asus kepada PT Abadi Solusi dengan total tagihan 44 juta, invoice 02, dibayar transfer BCA. Kita lihat menjual berarti penjualan
invoice 02, Asus 5.500.000 kali 8 jadi 44 juta ya Kak ya. Kita buat tanggal 9. Teman-teman. Jual laptop Asus. PT Abadi Solusi. Di sini kita menjual 8 unit, dibayar transfer BCA, berarti langsung keluar ya Kak ya. Langsung berarti dia langsung bayar nih. BCA-nya bertambah berarti ya. Bank kita bertambah karena dia langsung transfer. Bank BCA ada penjualan ya. Penjualan. Kita cari penjualan laptop apa tadi? Asus. Penjualan laptop Asus. Kita masukkan. Dan jangan lupa 24 juta ya. Juta dan jangan lupa kita menjurnal HPP-nya juga. HPP laptop Asus pada persediaan barang dagang laptop Asus. Kita lihat harga laptop Asus kita membeli. Harganya itu 4.800.000 ya harganya ya. 4.800.000 dikali 8. Berapa ya? 4.800 dikali 8 itu 38.400 ya Kak. 38.400. Oke. Berarti PDB-nya berkurang 48. Oke. Sudah simpan. Bisa Kak, bisa semua ya. Saya teman-teman. Ada yang bingung atau masih ketinggalan? Kak Nozaf, bisa Kak, aman? Nggak apa-apa Kak, nanti aku coba pelajarin. Kakak lanjut aja. Nanti kan ada rekamannya kan Kak ya? Ya, bisa Kak, ya bisa. Bisa, kita sambil lihat soalnya aja ya Kak ya, simak soal aja ya kalau gitu. Oke, lanjut. Berarti di tadi tanggal 9, kita lanjut ke tanggal 10. Belanja barang dagang ke PT Maxbox Indonesia dengan nilai tagihan 149,85 juta, invoice 11230. PT USA baru mentransfer via BCA sebesar 100 juta. Belanja barang dagang kita lihat di invoice ya teman-teman, pembelian 11.230. Oh ini. Dia belanja MacBook Air sama MacBook Pro ya. Kita buat tanggal 10. Ada yang bisa bantu teman-teman? Gimana menjurnalnya? Tanggal 10. Beli barang dagang. Oke. Ada yang bisa bantu teman-teman gimana jurnalnya? Belanja barang dagang.
Belanja barang dagang PT MacBook. Terlihat atas pembeliannya barang dagang MacBook Air ya. Kemudian kita cari persediaan barang dagang. Ini ada banyak nih PDB-nya, ada MacBook Air. Kita tambah lagi di sini MacBook Pro. Nilai tagihan dia dibayarnya sebesar 100 juta via BCA ya. Ya BCA. BCA berkurang. BCA Berkurang kredit. Ya, berkurang kredit. Setelah Kemudian itu utang usaha ya. Utang usaha nih. Yang ini ya Kak ya. Ya, teman-teman. MacBook. Nah, kita tinggal masukkan nominalnya. Pembelian 11.330. Atas pembelian, karena kita belum bisa kreditin PPN, ya teman-teman, PPN masukannya belum kita kreditkan, belum bisa. Jadi kita langsung total dari DPP dan PPN-nya kita masukkan. Kita belinya segini. 72.150 ya. 72.150 tuh. Yang Pro 77.700. Oke. BCA-nya keluar 100 juta. Berarti hutangnya sisa berapa ini? 49.850 ya. 49.850. Oke, udah balance ya. Kita Oke, selanjutnya ada membayar tagihan telepon dan internet senilai 850 via BSI tanggal 11 Desember. Bayar tagihan telepon. Bayar telepon. Bayar telepon. Dan internet. Oke, kita cari di sini beban, coba ya. Beban. Coba kita ganti jadi internet. Oke, ada nih. Beban internet pada BSI ya 850. Bank Syariah Indonesia 850. Oke. Lalu kita klik simpan. Oke. Sudah. Soal selanjutnya tanggal 11. PT USA resmi dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini dia tanggal 11 mulai diresmikan sebagai PKP, teman-teman. Catatannya di sini ada sudah harus memungut PPN. Dia sudah harus memungut PPN setelah tanggal 11 ini. Oke, kita lanjut ke soal 12. Ini mendapat tagihan dari CV andalan senilai 11,1 sudah termasuk PPN untuk jasa renovasi ruangan toko. Mendapat tagihan dari CV. Nah, kita cari dulu DPP-nya, teman-teman. 11,1 berarti 11.100 ya. 11.100. Ya, dibagi 1,11.
Oke, ini DPP-nya. Kita cari nilai PPN-nya. DPP dikali tarif, yaitu 11%. Oke. Di sini ada keterangannya mendapat PPN masukan dan memotong PPh pasal 23 ini. Oke, kita masukkan 12 Desember. Tanggal 12 Desember. Tadinya tagihan TV andalan. Tagihan renov ya. Renov toko. Tagihan renovasi toko TV andalan. Oke. TV andalan ya. Itu atas renov ya teman-teman. Jadi bisa kita pakai berarti beban ya teman-teman ya. Renov. Cari. Oke, renovasi ada. Renovasi. Sebesar nilai DPP-nya berapa tadi? 10 juta. 10 juta ya. Oh enggak, kita masukin dulu aja PPN ya teman-teman. Berarti kan kalau dia mendapat tagihan dari CV andalan, berarti kita yang ditagih PPN ya teman-teman ya. Kita ditagih PPN, berarti kita ada namanya PPN masukan. Nah, mulai tanggal 12 ini kita bisa mengkreditkan PPN masukan, karena kita sudah PKP. Setelah itu di sini ada keterangannya memotong PPh 23. Teman-teman ada yang tahu nggak tarifnya berapa? Tarif atas jasa renovasi kena PPh 23 sebesar 2% ya teman-teman ya. Semua jasa yang dikenakan PPh 23 itu tarifnya 2% ya teman-teman ya. 2% kali DPP. Nominalnya 200.000. Oke. Berarti kita masukkan di sini pajak. Hutang pajak. Karena kita masih ada hutang pajak PPh 23 ya teman-teman ya. Karena kita motong si CV andalan, berarti kita punya hutang PPh 23 yang harus kita setorkan ke negara. Jadi jatuhnya dia hutang pajak. Di situ mendapat tagihan, berarti belum dibayar ya ini teman-teman. Masih tagihan, berupa tagihan. Ini masih masuk hutang usaha. Hutang usaha CV andalan. Nih ada. Oke, baru kita masukin ini ya tadi 200 yang kita ketahui. 200 ini ya. DPP-nya 10, PPN-nya 11. 10 11. 1.100.000 tadi ya. Berarti hutang yang tersisa itu selisihnya teman-teman berapa ini? 10,9 ya kalau nggak salah. 10,9 ya. 10,9 10.900.000. Oke, udah balance ya teman-teman ya. Terus kita simpan. Kita satu lagi deh teman-teman ya. Satu lagi ini tanggal 13 bisa membayar tagihan dari TV. Nih, membayar tagihan tanggal 13. Membayar tagihan tanggal 12 tadi ya teman-teman. Tanggal 13 membayar tagihan. Membayar
Tagihan TV andalan. Oke. Tadi kan masih jatuhnya hutang pajak ya teman-teman ya. Berarti hutang pajak, hutang usaha. Hutang usahanya berarti berkurang di debit pada via BCA. 10,9. Oke, ini membayar yang tadi ya teman-teman, 10.900.000 ini. Kita simpan. Oke, ini udah teman-teman, bisa coba kita coba lihat laporan ya yang sudah kita buat ini. Kita lihat laporan jurnal umum. Nah, ini teman-teman yang sudah kita buat tadi otomatis terbentuk seperti ini. Dari tanggal yang terbaru sampai ke yang lama. Gitu. Ini periodenya bisa kita ubah dari 1 Desember misal sampai 31 Desember. Oke. Nah, kita print. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nih, uji coba software akuntanmu. Nah, ini hasil jurnalnya teman-teman. Langsung tersusun rapi ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu dibuat lagi jurnal umumnya, karena sudah langsung terbentuk. Langsung kita coba lihat buku besar. Misal kita mau lihat akun Bank BCA ya. Kita mau lihat akun Bank BCA, kita klik cari. Nah, langsung keluar. Atas transaksi Bank BCA langsung keluar di sini. Ada apa aja. Debitnya ada 444, kreditnya juga ada 290 sekian. Langsung terbentuk dia teman-teman. Bisa kita print. Kalau di print hasilnya seperti ini. Bank BCA. Jadi kita bisa melihat per akun itu teman-teman. Selain Bank BCA bisa juga yang lainnya. Akun-akun lainnya juga bisa dilihat. Seperti piutang. Tuh, sudah ada. Oke, kita lanjut ke posisi keuangan. Posisi keuangan juga otomatis sudah terbentuk ya teman-teman nih. Asetnya sudah masuk, banknya ada, piutangnya ada, kita lihat. Di sini ada total aset. Langsung terhitung total asetnya. Dan laba rugi berjalan juga sudah terhitung teman-teman. Sudah terhitung laba rugi berjalannya, total liabilitasnya juga ada di sini. Seperti itu. Periodenya juga bisa kita ubah sesuai kebutuhan kita. Langsung ke laba rugi. Kita lihat laba rugi juga langsung tersusun rapi. Total pendapatan ada sekian. HPP juga ada teman-teman. Langsung terhitung teman-teman. Tadi kita menjurnal HPP ya. Bulan juga udah langsung masuk. Pendapatan, laba rugi periode berjalan juga sudah ada. Langsung ke perubahan ekuitas teman-teman. Perubahan ekuitas juga langsung muncul nih teman-teman, perubahan modalnya. Kita bisa ubah juga sesuai kemauan kita, sesuai kebutuhan, perubahan modalnya. Bisa langsung kita print juga. Kalau mau print kayak gini ya teman-teman. Print, langsung kita klik tombol print ini nih teman-teman. Nah, bisa langsung kita print atau di save PDF. Ini kan langsung tuh, Microsoft Print to PDF. Dia langsung ke save ke bentuk PDF. Seperti itu. Nah, teman-teman, karena waktunya nggak cukup ya, ini udah jam 11 sesuai dengan rencana latihan kita tadi, maksimal sampai jam 11. Mohon maaf, jadi sisa soalnya bisa teman-teman kerjakan sendiri melalui sistem akuntanmu ini, bisa teman-teman pakai di rumah.
itu bisa teman-teman kerjakan. Jadi kalau misalkan ada kesulitan atau ada kendala, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Sudah pada masuk semua ya kan ya di grup WhatsApp. Bisa kita diskusikan di situ. Baik, terima kasih pelatihan dari saya hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yaitu Mbak Leni dan teman-teman yang berpartisipasi dalam diskusi yang luar biasa ini. Wah, menarik sekali ya teman-teman diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu cara menjurnal dengan studi kasus akuntansi pajak menggunakan software akuntanmu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada beberapa teman-teman yang ada di sini untuk berbagi pendapatnya setelah mengikuti pelatihan ini. Boleh dari Kak Nojaf untuk bisa berbagi pendapatnya. Bagaimana Kak Nojaf? Masih bergabung? Mungkin terkendala sinyal ya. Buat yang lainnya, buat Mbak Rizka. Apakah masih bergabung Mbak Rizka? Bapak Endang masih bergabung nggak ya? Baik, langsung aja ya. Nah, di sini saya ada sedikit informasi nih buat teman-teman. Bahwasanya kami memiliki penawaran yang bagus untuk teman-teman yang dapat mengajak teman-temannya untuk menggunakan software akuntanmu, maka kami akan ada fee yang akan kami berikan. Jadi, untuk teman-teman, jangan lupa untuk ajak teman-temannya untuk menggunakan software akuntanmu. Baik, sebelum saya mengakhiri acara pelatihan hari ini, dimohon kepada teman-teman untuk menghidupkan kameranya karena akan kami ambil dokumentasi atau sesi foto bersama. Buat teman-teman untuk bisa menghidupkan kameranya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa mengisi daftar hadir di link yang tertera di kolom chat untuk mengambil sertifikat. Baik, terima kasih untuk semua yang telah hadir pada pelatihan hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di grup ya.